وأحب الله لما يغذكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. Mencintai Allah Subhanahu wa taala yang patut dan pantas untuk kita lakukan. Mencintai dan mengasihi Allah itu adalah hal yang sangat wajar. Sebagai hamba kita tetap taat dan patuh kepadanya. Dan Nabi mengatakan wa ahibbuni li hubbillah, dan kalian mencintai aku atas dasar cinta kalian kepada Allah. Fadhal habibana. Ma'akum habib. Fadhal habib. Natasharraf bihudurikum habib. سامحوا لي مستمرة سامحوا لي وأحب أهل بيتي لحبي, dan kalian mencintai keturunanku atas dasar cinta kalian kepadaku. Mereka para habaib merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah pengaman di atas permukaan bumi ini. Walaupun kita mendengar berbagai macam perkataan dan ucapan yang di luar sana, namun tetap kita istiqamah untuk mencintai mereka, para zurriyatun Nabi. Dan tugas kita hanya mendoakan mereka, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka-mereka yang mungkin pada saat ini dalam keadaan lalai dan lupa. Hadir bersama kami dan bersama kita semuanya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, yang biasanya antum melihat beliau di Damai Indonesiaku ataupun di Indosiar dan di TV-TV yang lain, ataupun melihat banner-banner beliau saja di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Namun malam hari ini beliau bersama kita. Orangnya Masya Allah tampan, masih muda, insya Allah sudah menikah. Jangan ditanya, Habib udah nikah belum? Jangan, sudah menikah. Ya. Jadi kita doakan Habib Ahmad Al-Habsyi, Allah berkahi beliau. Allah berkahi program-program beliau. Tentunya program ini tidak ada lain untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan umat kepada syiar yang sesungguhnya. Dan para habaib yang lainnya, yang mohon maaf tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada mereka semuanya. Dan juga para ulama, pewaris ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya daripada keluarga besar, anak, cucu, menantu, mungkin cicit daripada almarhum yang dihaulkan pada malam hari ini, Kiai Haji Muhammad Dahlan Hasan, dan juga Kiai Ahmad Darwis Dahlan beserta keturunannya yang selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dirangkaikan dengan Hall Bani Haji Hasan dan Bani Haji Asmuni. Mudah-mudahan yang dihauli dan kita semuanya yang mengholkan para masyayikh kita, sebagaimana yang disampaikan, madadu ahlil mayyit akbar min madadi ahlil hayy. Pemberian daripada orang yang wafat
khususnya mereka para ulama, para kiai dan para habaib yang telah wafat, pemberian mereka itu jauh lebih besar daripada pemberian orang-orang yang masih hidup. Maka kita berharap kepada Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Atfal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengasuh dan jajaran para asatid dan ustazat, para santriwan santriwati yang mudah-mudahan mereka selalu istiqamah di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama yang telah Allah titipkan kepada mereka. Amin ya rabbal. Peringatan haul para masyayikh ini tentunya sebagai wujud rasa sukacita, ihtiraman wa ta'ziman kita kepada mereka para ulama. Karena penting Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menghormati ulama ini bukan keinginan ataupun suruhan siapa-siapa, tetapi ini adalah perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, akrimul ulama fa innahum kurama. Muliakanlah para ulama, muliakanlah para habaib dan para kiai yang mereka dititipi oleh Allah ilmu, yang mereka dititipi oleh Allah daripada kelebihan baik secara zatiyah maupun kelebihan-kelebihan yang lainnya. Fa innahum kurama, karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, perintah untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk menjunjung tinggi daripada kedudukan para ulama ini adalah perintah langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeleksi, Pak, dari sekian banyak hamba yang paling takut dan tunduk kepada Allah di dalam Al-Quran, innama min ibadihil ulama, sesungguhnya hanya saja, jadi hanya orang-orang tertentu ini, innama, hanya saja hamba-hamba yang paling takut kepadaku adalah mereka para ulama. Makanya kita semuanya, jikalau melihat ada ulama atau oknum daripada mereka yang keliru, tugas kita yang tidak mengerti jangan coba-coba untuk menegurkan. Biarkan mereka para ulama yang menegurkan sesama para ulama. Tugas kita apa? Husnudzon, berbaik sangka. Apa? Positive thinking. Tetap berpandangan baik kepada mereka, apapun siapapun mereka. Selama ada kekeliruan dan kesalahan, tetap kita berpandangan baik. Dan urusan untuk menasehati, menegurkan mereka-mereka para ulama-ulama yang besar yang memberikan arahan dan nasihat. Inilah yang diajarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pentingnya kita memuliakan mereka para ulama. Jangankan kita harus mendengarkan nasihat daripada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi ataupun para ulama-ulama yang lainnya. Jangankan kita harus duduk bersama mereka, kita melihat wajah ulama saja. Makanya dikatakan nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha bitilkan nadra khalaqallahu malakan yastaghfiru lahu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang melihat wajah ulama dengan pandangannya, kemudian dari pandangan tersebut timbul cinta,
timbul mahabbah, timbul ta'zim wa takrim dan penghormatan kepada mereka. Dalam hati kita bahkan berkata-kata, ya Allah, aku melihat daripada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, aku melihat daripada ulama dan para kiai yang lainnya. Aku kepengen ya Allah agar zuriyahku, keturunanku bisa sama seperti beliau-beliau yang aku lihat ya Allah. Dan pandangan kita ini Bapak Ibu kepada para ulama itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Khalaqallahu tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan daripada pandangan mereka para muhibbin kepada para ulama tersebut, yaitu malaikat yang tugasnya malaikat tersebut akan mendoakan bagi yang melihat wajahnya para ulama, bahkan mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang melihat wajah para ulama. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Penting dan harus prioritas ini ulama, Pak, karena mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Sehingga di saat manusia sudah jauh daripada bimbingan para ulama, manusia sudah tidak lagi mau menuruti nasihat para ulama, tidak lagi mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama daripada nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi? Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad, ini kitab sering dipelajari di dalam pesantren. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Menukil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa yang mana banyak daripada umatku yang lari daripada ulama dan orang-orang ahli fikih. Apa dampak daripada mereka yang tidak mau dekat dengan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang mereka membawa visi misi baginda Rasulullah, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang terus berjuang untuk Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang seperti ini tidak mau untuk mendekati mereka yang baik-baik. Maka apa yang terjadi? Fayabtalihimullah bi thalathin baliyat. Maka Allah akan mengirimkan kepada mereka 3 bencana, Pak. Ini tolong didengar ya semua para hadirin. Kalau kita, saya nih dan kita semua nih tidak mendengarkan nasihat para ulama, nasihat yang baik, nasihat sesuai dengan tuntunan, nasihat yang sesuai dengan arahan Nabi, kemudian tidak mau didengar oleh umat, ya, padahal nasihat itu adalah nasihat yang untuk menjadikan mereka lebih baik lagi. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 3 musibah. Yang pertama, yurfa'u al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada penghasilan ataupun daripada kehidupannya. Makanya orang-orang yang tidak pernah duduk dengan ulama, yang tidak pernah ngaji bersama para ulama, apa yang terjadi? Menghalalkan segala cara. Yang penting perutnya kenyang, yang penting dirinya puas, anak istrinya berkalung gelang, rumah mewah, mobil mewah, walaupun dari hasil yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Yang terpenting, aku bisa makan, aku bisa minum, aku punya fasilitas, aku enggak peduli mau itu haram, mau itu subhat.
mau itu dengan cara yang baik, mau itu dengan cara yang tidak baik. Yang terpenting aku memiliki apapun daripada harta benda. Dia tidak peduli dengan apa yang ia dapatkan. Ini ya akibat dari apa? Jauh daripada tuntunan dan nasihat para ulama. Dan yang kedua, apa yang terjadi? Mereka ibadah asal-asalan. Yafirruna minal fuqaha. Orang-orang ahli fikih di kampungnya banyak. Para ustadz-ustadz yang ahli fikih, yang faham dengan tentang fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Dia tidak mau belajar. Di kampungnya ada pesantren, ada kiai yang baik, yang soleh. Dia tidak mau belajar. Bahkan enggan untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Sehingga apa yang terjadi? Ibadahnya asal-asalan. Ibadahnya bukan karena adanya ilmu. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, orang yang menyembah kepada Allah tanpa ada tuntunan ilmu yang diajarkan oleh para ulama, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, yusallitullaha sultanan zalima. Allah akan kirim kepada mereka orang-orang yang zalim. Kita tidak berbicara yang lebih tinggi, kita berbicara yang lebih rendah saja. Kepala rumah tangga adalah pemimpin yang paling rendah. Bukan rendah kedudukannya, artinya yang tidak terstruktur. Kita ini kan semuanya pemimpin, Pak. Kulluna rais. Semua kita adalah pemimpin. Kita pimpin ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya Habib tidak ngomong yang lebih tinggi. Kita ngomong yang bawah dulu ini. Kita ngomong yang paling dasar saja. Banyak daripada pemimpin rumah tangga yang mereka terkadang menzalimi daripada keluarganya. Contohnya gimana, Habib? Memberikan makanan yang haram kepada istrinya, memberikan makanan yang subhat kepada anak-anaknya. Ini zalim. Hati-hati. Yang tidak membimbing istrinya di jalan Allah, yang tidak mengajak anak istrinya untuk takut kepada Allah, ini zalim. Hati-hati. Maaf, yang membiarkan anak istrinya untuk mengumbar aurat, ini hati-hati, Pak. Habib dan kita semua ini memiliki keluarga. Yuk, qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita sama-sama menjaga daripada keluarga kita daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya mampu diberikan amanah untuk menjadi suami, tetapi kita harus mampu untuk menjadi pemimpin dan imam yang terbaik di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir, saya tidak berpanjang lebar. Mungkin Habib Fahmi sudah familiar, artinya untuk di kampung ya. Ya, sudah biasa Habib Ahmad. Namun Habib Ahmad ini yang ditunggu, Habib. Bukan hanya ketampanan beliau. Kira-kira saya mau nanya ibu-ibu, Habib Ahmad Habsyi tampan apa tidak? Lah, cek neng-neng, Bu. Ngocak. Habib Ahmad tampan apa tidak? Habib Fahmi. Jangan dikatakan 11-12 ya. Ini tidak ternilai dengan angka, Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir kami pernah dulu di Lampung. Kalau tidak keliru di Sinar Banten, Habib. Tahun 2016 bersama beliau. Ya. Cuman perbedaannya saya makin gemuk, beliau makin tampan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang lari daripada ulama, yang tidak manut kepada para ulama, keluar daripada dunia, meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman.
Alhamdulillah wa syukru la alhamdulillah. Badan mungkin ada fi asna'i tawsiyah juga sudah. Nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya ini yang singkat ini bermanfaat, ya. Doakan kami para habaib, doakan kami para ulama, para kiai yang hadirin, semoga istiqomah. Ingat, ya, jangan kita salah, ya, di dalam berkawan dan berteman. Carilah teman dan kawan, orang-orang yang mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Cintai mereka para habaib, cintai mereka para kiai, khususnya mereka yang ada di sekitar kampung kita. Muliakan para ustadz-ustadz kita, para ustazah kita. Jadikan mereka adalah guru-guru kita. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.